Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama Kuat Sugiono yang membahas tentang tanaman-tanaman. Pada sore hari ini saya akan melakukan tutorial, yaitu pasca setelah panen bougainville yang kemarin saya panen, namun tidak langsung saya tanam karena hasil panen itu harus dikarantina terlebih dahulu. Nah, inilah tempat karantina yang saya lakukan, yaitu saya rendam dengan larutan vitamin B1. Setelah saya rendam, hari ini akan saya tanam. Ini wujudnya untuk karantina yang kemarin. Inilah bougainville setelah dipanen, kemudian saya rendam terlebih dahulu di satu tempat dengan diberi air dan larutan vitamin B1. Tampak masih segar bugar. Ini rencana hari ini akan saya adakan bagaimana cara menanamnya, kemudian penempatan setelah ditanam, dan pemeliharaannya. Oke, kita lanjut bagaimana cara menanamnya. Setelah tanaman saya karantina dengan cara direndam di dalam larutan air dan larutan B1. Tujuannya adalah untuk adaptasi setelah dipotong, kemudian saya dinginkan dulu. Saya tempatkan di tempat yang dingin, dalam arti dingin terbebas dari sinar matahari. Kemudian saya rendam. Nah, alat-alat yang dibutuhkan untuk menanam di polybag, yang pertama adalah ini tusuk sate, nanti untuk mengikat tanaman yang saya tanam supaya tidak goyang. Karena pada intinya setiap kita menanam baik itu setekan atau cangkokan, kunci utamanya adalah tanaman itu tidak bergoyang. Kalau bergoyang ketika sudah mulai tumbuh akar baru, karena bergoyang akhirnya akarnya retak dan tidak tumbuh. Kemudian yang kedua, bambu kecil, tujuannya nanti untuk memadatkan, jadi tidak ditekan-tekan tapi menggunakan ini tali rafia untuk mengikat, dan cutter untuk melepas tali yang ada di pohon, atau yang untuk melepas plastik pembungkus cangkokan. Kemudian saya tanam menggunakan yang kecil, menggunakan polybag ukuran 15. Kemudian yang agak besar saya tanam menggunakan polybag ukuran 18. Jadi dalam penanaman cangkokan ataupun setekan itu tidak diperlukan media yang banyak atau tempat yang besar, karena itu justru akan menghambat pertumbuhan akar. Kalau media tanamnya itu sesuai dengan yang kita tanam, insya Allah malah akan cepat tumbuh akarnya itu akan lebih cepat, tumbuh
tanamannya juga akan lebih cepat segar. Nah ini contoh yang menggunakan ukuran 15. Saya ambil satu ikat. Nah kemarin sudah saya ikat-ikat, di ada yang rontok, wajar. Jadi tutorial kali ini akan saya beri contoh cukup 5 polybag saja, yang lainnya nanti saya lanjutkan, dan tujuannya agar yang penting dari rekan-rekan semua itu tahu bagaimana cara menanamnya supaya bisa tumbuh dengan subur dan baik. Mohon maaf di sini saya tidak menggurui ya, tidak memberi semacam ilmu, tapi yang biasa saya lakukan seperti ini. Dan alhamdulillah ada hasilnya, tumbuh. Saya beri contoh 3 dulu, yang varigata, kemudian yang kemarin juga ada ini HW. Nanti setelah dicangkok kita pangkas cabang-cabangnya untuk menghindari daripada penguapan atau mengurangi penguapan. Kemudian yang untuk yang non varigata juga ada di sini. Baiklah, akan saya coba praktekkan. Yang pertama menggunakan polybag yang ukuran 15. Ini wujudnya, kelihatan akarnya. Saya lepas terlebih dahulu ikatan yang ada di plastik. Hati-hati pada saat melepas ikatan ini agar akar itu tidak bergoyang, tidak berubah. Nah, sangat harus hati-hati sekali. Insya Allah kalau menggunakan kokopit ini ya masih baik. Nah, ini contohnya seperti ini, masih utuh. Kita ambil media tanamnya, caranya demikian. Kita masukkan terlebih dahulu sebagian, kita gerak-gerakan seperti ini supaya masuk. Kemudian kita masukkan saja seperti ini, langsung kita beri tusuk sate satu. Nah, tusuk sate ini nanti kalian biar padat, sehingga pada saat diikat itu tidak berkaruh. Nah, kemudian kita tinggal masukkan saja seperti ini, masukkan saja. Berdasarkan pengalaman saya, kalau media tanam untuk menanam hasil cangkokan atau hasil setekan itu, yang mempercepat pertumbuhan itu justru menggunakan sekam. Kalau sudah akarnya banyak, tumbuhnya bagus, kita pindah ke polybag atau tempat yang lebih besar lagi. Nah, ini caranya seperti ini. Kita pegang, kita tusuk-tusuk saja di pinggir-pinggir polybag. Ini otomatis padat dan tidak mengganggu akar yang ada di atas atau di dalam polybag. Pelan-pelan kita tusuk-tusuk. Setelah medianya masuk ke dalam, kita tambah lagi. Yang terpenting tidak ditekan seperti ini. Kalau ditekan nanti akar di dalamnya itu patah ya.
terlalu besar, kita menggunakan ini saja seperti ini aja. Nah, ini nanti otomatis medianya itu padat tapi tidak padat menekan, tapi padatnya padat mempercepat pertumbuhan. Penuh dengan kesabaran. Setelah semuanya agak padat, sudah padat, ini pakai yang agak besar biar lebih mudah ya. Yang penting tidak ditekan. Kalau seperti ini tidak berpengaruh pada akar, tidak mengganggu. Nanti kalau sudah seperti ini, kita kasih lagi, kemudian sedikit diberi tekanan yang paling luar ya, yang paling luar saja, supaya di bagian luar itu sudah penuh. Nah, sudah penuh seperti ini. Yang penting bagian tengah tidak ditekan. Nah, ini seperti ini penampakannya. Nah, setelah itu kita masukkan lebih dekat dengan batang, kita tancapkan, kemudian kita ikat. Tujuannya adalah supaya ini tidak bergerak ketika nanti disiram, atau ketika ada angin juga tidak berubah tempat posisi. Kalau berubah posisi ya otomatis akarnya bisa berubah. Nah, seperti ini penampakannya. Alhamdulillah, satu saya taruh di sini dulu. Kemudian saya ambil yang agak besar menggunakan polybag ukuran 18-18. Ya, penampakannya seperti ini. Kita buka full, kita kasih media, kita tekan-tekan sebelum diisi tanaman agar yang paling bawah itu sudah terposisikan, bentuknya itu sudah bagus, sehingga ketika nanti dikasih media lagi, tusuk-tusuk itu bisa masuk. Yang kedua, saya akan tanam ini kemarin bunga HW merah ya, kita bongkar pelan-pelan, kemudian kita lepas ya, kita lepas lagi tali pengikatnya sambil kita pegang seperti ini supaya tidak lepas medianya, karena ini terlambat mengambilnya, dia tidak terlalu lama ya. Ini ya, kita lepas, kita masukkan ke polybag ya. Setelah dimasukkan polybag, kita kasih media ya, kita tusuk-tusuk sebelah luarnya saja, nanti otomatis media yang di atas akan masuk. Kita kasih lagi, kita tusuk-tusuk lagi supaya media itu padat tapi tidak padat menekan. Padatnya itu masih ada rongga-rongga udara, sehingga ketika disiram nanti juga tidak menggenang. Kalau sudah seperti ini, tanaman yang sudah kita tanam di polybag seperti ini nanti ditaruh di tempat yang teduh terlebih dahulu. Kemudian kita ambil tusuk sate,
kita taruh di sini, kita ikat ya. Karena ini batangnya agak besar, saya kasih di polybag yang ukuran 18-18 ya. Terus yang berikutnya yang ini saja dulu, kita yang ada di atas kita lanjut ya. Kita kasih media, jadi medianya itu sudah siap untuk menanam. Kita lepas lagi tali pengikatnya ya. Dalam menanam ini tidak bisa terburu-buru ya, tidak bisa terburu-buru, harus benar-benar hati-hati karena tanaman masih rawan. Setelah kita rendam itu, kalau nggak hati-hati bisa lepas ya. Tapak akarnya di sini kita taruh. Kita kasih media lagi. Tambah tekan-tekan, tusuk-tusuk terus yang sebelah luar. Otomatis kalau sebelah luar nanti yang tengah juga terjadi kencang, tidak bergoyang. Kita ambil lagi tusuk sate ya. Udah, dengan tusuk sate ini kita tidak usah membuat bilah kecil-kecil ya, nanti cari satenya saja ya. Kita ikat sudah mulai tampak calon bunga. Nanti kalau ini langsung tumbuh subur, jadi nanti dipotong juga, ini potong sebagian biar ini bisa tumbuh. Nanti ini akan tumbuh cabang-cabang baru, sehingga kita ketika kita tanam di pot yang sudah besar, akarnya sudah banyak, ini bisa kita bentuk. HW merah itu warnanya luar biasa. Ya cukup, kemudian kita lepas lagi. Tampak akarnya sudah banyak ya, banyak sekali. Kita masukkan, kita kasih media, kemudian kita tusuk-tusuk sebelah luarnya. Terisi penuh seperti ini. Yang di bawah sudah mulai padat, kita tambah lagi medianya sampai benar-benar polybag ini bentuknya bagus. Kalau sudah bagus berarti isinya penuh. Yang penuh kita isi lagi, kita padatkan sedikit bagian luar biar tidak bergerak. Satu lagi kita ambil tusuk sate ya. Kita tusukkan, kemudian kita tali lagi. Ya, saya kira itu dulu, itu saja sebagai contohnya. Nanti bisa dilanjut lagi karena terlalu banyak sekali di penampakan yang sudah saya
tanam di dalam polybag tadi. Setelah ini kemudian dikocor, disiram full, disiram penuh, saya atas media tidak masalah. Ya, cukup, udah cukup, ini udah ke bawah. Demikian tadi rekan-rekan semua, tutorial bagaimana cara menanam cangkokan yang sudah dipanen untuk bougainville. Mohon maaf bila selama saya menyampaikan ini ada yang kurang pas atau kurang cocok barangkali di pendapat rekan-rekan semua. Silahkan nanti tinggal di komen saja, karena pada dasarnya di sini saya hanya belajar bersama-sama agar rekan-rekan yang belum tahu bisa mencoba mempraktekkan. Apabila terjadi kegagalan ya kita coba lagi. Seperti ini contohnya, saya juga menyambung sisip juga alhamdulillah berhasil. Nah, ini nanti akan saya buatkan tutorialnya bagaimana cara menyambung sisip pada tanaman bougainville. Kemudian yang disambung itu yang bagaimana, apakah yang muda ataukah yang tua, pendek atau panjang dan sebagainya. Kita lanjut pada video yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.